Selamat pagi. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas yaitu mengenai informatika dan keterampilan generik. Harap diperhatikan pemaparan berikut. Kita masuk bagian yang A, yaitu mengenai informatika di sekolah menengah atas. Sebelum masuk lebih jauh mengenai apa dan mengapa informatika itu, kalian perlu ingat asal-usulnya terlebih dahulu. Untuk informatika, itu biasanya tidak terlepas dari istilah teknologi informasi atau biasa disingkat dengan TI atau biasa disebut dengan Information Technology atau IT. Ini merupakan istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, dan atau menyebarkan informasi. Contohnya saja, teknologi yang biasa kalian pakai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, di rumah ada komputer, kemudian ada telepon atau handphone, kemudian ada televisi, peralatan rumah tangga elektronik, peranti genggam modern, dan sebagainya. Nah, untuk informatika, itu sendiri mempelajari tentang struktur, sifat, dan interaksi dari beberapa sistem yang dipakai untuk mengumpulkan data, memproses, dan menyimpan hasil pemrosesan data, serta menampilkannya dalam bentuk informasi. Namanya struktur, berarti kita melakukan sesuatu itu secara terurut. Ada urutannya. Sifat berarti ada ciri-ciri atau ciri khasnya, dan interaksi berarti itu tidak lepas dari satu dengan yang lainnya. Informatika itu merupakan disiplin ilmu komputer sebagai komponen perkembangan teknologi informasi yang mencakup ada teori informasi. Teori informasi itu mempelajari tentang konsep matematis dari suatu informasi. Kemudian ada ilmu informasi, yaitu mempelajari dengan cara pengumpulan, klasifikasi, manipulasi penyimpanan, pengaksesan, serta penyebarluasan informasi untuk keperluan sosial dan kemasyarakatan secara menyeluruh. Lalu ada ilmu komputer dan teknik komputer. Ini biasanya mempelajari tentang pemrosesan, pengarsipan, dan penyebaran informasi dengan menggunakan teknologi informasi dan pemrograman berbasis komputer. Kemudian ada sistem informasi. Yang ini mempelajari tentang teknik pengembangan suatu sistem untuk mengolah berbagai macam informasi yang ada. Kemudian ada keamanan informasi yang mempelajari tentang kajian proses mengamankan dan melindungi data yang ada pada sistem atau komputer. Dan yang terakhir, ada namanya informatika sosial. Yang ini digunakan untuk mengkaji atau menganalisis aspek sosial dari teknologi informasi dan komunikasi dalam perubahannya terjadi dalam sosial dan organisasional, pengguna teknologi dalam konteks sosial, serta cara kelembagaan sosial, teknologi informasi yang dipengaruhi oleh kekuatan sosial dan praktik-praktik sosial atau kemasyarakatan. Lalu mengapa mesti informatika? Informatika ini, atau bahasanya kita lebih ke arah keahlian yang kita gunakan pada bidang informatika ini memiliki prospek yang sangat baik pada masa yang sekarang dan juga pada masa yang akan datang. Karena pada bidang ilmu membutuhkan sentuhan dari ala ilmu informatika, apalagi dalam dunia yang telah dimasuki revolusi industri 4.0 atau 4.0, ini pekerjaan ini sangat diperlukan. Dalam artian ada beberapa bidang tertentu yang bisa dipakai untuk dalam kehidupan atau membantu kehidupan sehari-hari yang ada di sekeliling kita. Misalnya seperti bidang informatika, ini dibutuhkan untuk software engineer, programmer, administrator, database, dan berbagai pemrograman lainnya yang bisa digunakan untuk membantu kita bekerja pada abad 21 ini. Bagian yang kedua tentang revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Pada era revolusi yang sekarang, ini merupakan industri 4.0 adalah konsep baru untuk mengubah proses manufaktur dengan mengintegrasikan sistem informasi dalam mata rantai produksi. Namanya produksi berarti ada yang akan dihasilkan.
Nah, konsep ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pabrikasi dengan mengurangi waktu proses produksi, pemasaran, dan pendistribusian, sehingga nantinya akan meningkatkan efisiensi serta menekan biaya secara keseluruhan. Berikut adalah example atau contoh perkembangan revolusi industri dari masa ke masa. Yang pertama dulu itu dikenal dengan revolusi industri 1.0, yaitu penggunaan tenaga uap yang digunakan untuk produksi mekanik. Kemudian semakin berkembang zaman, kita masuk revolusi industri 2.0, yaitu kita bisa menggunakan listrik. Nah, listrik ini bisa digunakan produksi massal, dan sampai sekarang pun kita masih menggunakannya. Kemudian revolusi industri 3.0, kita mulai mengenal dengan sebutan elektronik. Nah, elektronik ini mempermudah kita, dalam artian penggunaannya pun otomatis dan ini merupakan jaringan produksi. Kemudian yang sekarang, revolusi industri 4.0, kita bisa mengenal istilah seperti robot printer, 3D, kemudian IoT, AI, dan juga ada namanya big data. Ini merupakan kecerdasan fleksibel dan distribusi produk. Dalam revolusi industri 4.0, kita memiliki 4 pilar fungsional, yaitu ada big data, Internet of Things, yaitu IoT, singkatannya, technical assistance, dan artificial intelligence. Untuk big data, atau bahasa Indonesianya, jumlah data yang sangat besar kan, ini merupakan informasi-informasi yang penting, biasa digunakan untuk pengambilan keputusan, optimalisasi, dan efisiensi sehingga dapat meningkatkan produktivitas. Biasanya produktivitas yang digunakan ini seperti di perusahaan-perusahaan. Kemudian ada Internet of Things atau IoT. Ini merupakan gabungan peralatan elektronik dengan jaringan atau internet. Biasanya IoT juga sudah mulai diimplementasikan atau diterapkan di berbagai bidang, misalnya untuk penanggulangan bencana, optimalisasi hasil pertanian, dan smart city. Kemudian ada technical assistance. Ini adalah sistem atau teknologi yang dirancang untuk bisa membantu manusia dalam mengambil keputusan. Salah satu contoh penerapannya, technical assistance ini adalah penentuan lintasan pada Google Map untuk mendapatkan jalur perjalanan dengan waktu yang paling cepat. Dan yang terakhir ada artificial intelligence, atau ini merupakan kecerdasan buatan. Biasanya ada beberapa pengertian untuk kecerdasan buatan dari berbagai ahli. Pada intinya, kecerdasan buatan ini adalah manusia sendiri yang membuatnya. Contoh penerapan untuk artificial intelligence ini, seperti dalam kehidupan sehari-hari yang kita jumpai itu, ada sistem rekomendasi dalam aplikasi belanja bagi pengguna berdasarkan pengalaman pengguna tersebut berbelanja di internet. Kemudian ada aplikasi foto yang bisa memprediksi jenis kelamin dan usia. Lalu ada pengaturan otomatis pada lampu lalu lintas untuk memaksimalkan arus kendaraan. Kemudian juga ada sistem penghemat energi pada smart home untuk mengatur penggunaan perangkat elektronik berdasarkan kebiasaan penghuni rumah, dan beberapa contoh lainnya yang bisa diterapkan dari teknologi ini pada kehidupan sehari-hari. Bagian ketiga, yaitu kemampuan berpikir komputasional. Pada dasarnya, manusia memiliki kemampuan dalam memecahkan masalah atau problem solving. Nah, keberadaan teknologi informasi ini merupakan salah satu solusi dari permasalahan manusia tersebut, yaitu membantu manusia untuk memecahkan masalah atau problem solving tersebut. Oleh karena itu, kemampuan yang harus dimiliki dalam mempelajari informatika adalah kemampuan pemecahan masalah, sesuai dengan kebutuhan keahlian pada era revolusi industri 4.0. Dalam menyelesaikan masalah, diperlukan suatu proses berpikir atau think problem solving. Salah satu strategi penyelesaian masalah dalam bidang informatika adalah dengan berpikir komputasional atau computational thinking. Berpikir komputasional adalah proses mendekati masalah secara sistematis dan menciptakan serta mengekspresikan solusi sedemikian rupa sehingga dapat dilakukan oleh komputer. Berpikir komputasional itu melatih otak kita untuk terbiasa berpikir secara logis, terstruktur, dan kreatif seperti seorang ilmuwan komputer.
Pada bagian yang keempat, yaitu mengenai materi informatika SMA. Dalam materi informatika ini, ada komponen muatan informatikanya, atau area pengetahuan yang akan kalian pelajari. Yang dimulai dari yang pertama, yaitu dari TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kemudian, untuk pembagiannya lagi, ada PLB, yaitu Praktik Lintas Bidang, di mana pada PLB ini, sub-subnya adalah JKI, Jaringan Komputer atau Internet, lalu ada AD, Analisis Data, AP, Algoritma dan Pemrograman, DSI, Dampak Sosial Informatika, dan ada juga bagian SK, Sistem Komputer. Nah, semua bagian sub inilah yang membantu kita dapat berpikir komputasional atau disingkat dengan BK. Bagian kelima, yaitu mengenai informatika dan profil pelajar Pancasila. Penggunaan teknologi ini biasanya membawa suatu dampak. Ada yang berdampak positif dan ada yang berdampak negatif. Jika yang berdampak positif, itu tidak mempermasalahkan. Karena dalam artian, berarti seseorang sudah mampu menggunakan penggunaan teknologi itu secara bijak atau dapat bertanggung jawab. Nah, yang jadi masalah jika dampak yang ditimbulkan adalah dampak negatif atau efek-efek negatif yang dapat mempengaruhi keadaan sekeliling. Misalnya pada penggunaan media sosial dan permainan-permainan online, itu bisa membawa kebiasaan-kebiasaan baru yang perlu diwaspadai, di mana bisa mempengaruhi suatu cara berkomunikasi yang tidak baik, hilangnya sopan santun, dan gangguan belajar merupakan contoh dampak negatif penguasaan teknologi bagi pelajar. Hal ini pasti mempengaruhi tercapainya tujuan pembelajaran dan pendidikan. Maka sebagai pelajar harus tetap menjaga nilai-nilai positif budaya bangsa yang tercermin dalam profil pelajar Pancasila. Ada 6 yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila tersebut. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Ketiga bergotong royong. Yang keempat kreatif. Yang kelima bernalar kritis. Dan yang keenam adalah mandiri. Kita masuk bagian yang B, yaitu mengenai keterampilan generik. Keterampilan generik ini adalah keterampilan atau kemampuan yang diperlukan oleh semua bidang pekerjaan. Dalam pelajaran informatika, ada beberapa aspek praktik lintas bidang yang bisa diterapkan. Yang pertama, membina dan menumbuhkan budaya kerja masyarakat digital dalam tim yang inklusif. Yang kedua, berkolaborasi untuk melaksanakan tugas dengan tema komputasi. Yang ketiga, mengenali dan mendefinisikan persoalan yang pemecahannya dapat didukung dengan sistem komputasi. Yang keempat, mengembangkan dan menggunakan abstraksi. Yang kelima, mengembangkan artefak komputasi, misalnya membuat program sederhana untuk menunjang model komputasi yang dibutuhkan di pelajaran lain. Yang keenam, mengembangkan rencana pengujian, menguji, dan mendokumentasikan hasil uji artefak komputasi. Dan yang ketujuh adalah mengomunikasikan suatu proses, fenomena, solusitik dengan mempresentasikan, memvisualisasikan, serta memperhatikan hak kekayaan intelektual. Di antara 7 aspek praktik lintas bidang tadi, ada 2 aspek yang bersifat umum yang perlu dikuasai di semua bidang, yaitu yang pertama kemampuan kolaborasi dan yang kedua adalah kemampuan komunikasi. Untuk yang pertama, kemampuan kolaborasi ini dapat diartikan sebagai kemampuan yang dapat membuat kita bisa bekerja sama dengan orang lain. Alasannya seperti bisa menyelesaikan masalah dengan cepat, karena misalkan kita dihadapkan suatu permasalahan dan kita berkolaborasi dengan orang lain, maka kita bisa menggunakan keahlian masing-masing tim yang ada dalam kelompok kolaborasi tersebut. Lalu kita bisa lebih mengenal diri sendiri, di mana kita bisa mengetahui kelebihan ataupun kekurangan kita masing-masing pada suatu permasalahan yang jika dihadapkan pada diri kita sendiri. Kemudian kita bisa saling belajar satu sama yang lain. Artinya, kita dapat menambah kemampuan kita untuk berkolaborasi antara satu dengan yang lainnya. Nah, cara meningkatkan kemampuan ini yaitu seperti kita bisa aktif mendengar,
kemudian bersikap terbuka, dan juga bisa menjaga komunikasi kita. Yang kedua, untuk kemampuan komunikasi. Kemampuan komunikasi ini, jika kolaborasi yang sebelumnya tadi akan berhasil terjalin komunikasi yang baik satu dengan yang lain. Komunikasi juga menjadi salah satu kemampuan yang wajib dimiliki dalam berkolaborasi ataupun dalam menyajikan hasil proyek. Komunikasi ini tidak selalu berbentuk lisan, bisa juga dia berbentuk tulisan ataupun visual grafis, di mana setiap informasi yang kita peroleh, yang kita sampaikan lisan ataupun tulisan, itu dapat memudahkan informasi yang disampaikan dengan baik kepada orang lain. Meskipun demikian, biasanya keduanya baik lisan maupun tulisan atau visual grafis seringkali digunakan secara bersamaan. Misalnya, saat menyajikan hasil diskusi di depan kelas, Anda menggunakan slide presentasi sekaligus juga menjelaskannya secara lisan. Demikian pemaparan materi yang telah disampaikan pada pertemuan kali ini. Selamat mempelajari lagi materi dari awal tadi. Silakan disampaikan atau silakan tambahkan masukan untuk pembahasan kita pada pertemuan selanjutnya. Sampai bertemu kembali, diucapkan terima kasih.